Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan materi KD3. Baik, kita akan melanjutkan ke apa sih itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu merupakan segala usaha manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun immaterial. Nah, pada dasarnya, kegiatan pokok ekonomi ini terdiri dari berbagai kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu merupakan setiap usaha yang menghasilkan atau menambah guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi ini bisa berupa barang konsumsi ataupun barang modal. Nah, kita bisa melihat tujuan dari produksi ini. Yang pertama di sini ada memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua adalah menghasilkan atau meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, mengganti barang-barang yang aus dan rusak. Yang kelima di sini ada memenuhi asas dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang terakhir adalah memenuhi pasar internasional. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor produksi. Ini merupakan sesuatu dapat berupa barang, alat-alat, ataupun manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah kegunaan pada suatu barang. Nah, faktor produksi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai faktor produksi alam. Faktor produksi alam ini merupakan semua kekayaan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam proses produksi. Nah, yang termasuk dalam faktor produksi alam ini seperti tanah, udara, air, sinar matahari adalah faktor sumber daya manusia, yang merupakan sumber daya yang berupa tenaga kerja yang dapat melakukan suatu kegiatan baik yang bersifat rohani maupun jasmani dan ditunjukkan untuk semua kegiatan produksi. Nah, sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi kelangsungan produksi karena sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan penentu terlaksananya atau tindakannya suatu kegiatan produksi. Nah, yang ketiga di sini adalah faktor produksi modal. Yang termasuk dalam faktor produksi modal ini adalah semua alat-alat yang digunakan sebagai penunjang sekaligus pemacu di dalam satu proses produksi. Nah, modal dalam kegiatan produksi ini seperti gedung, mesin, bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Yang terakhir di sini adalah faktor produksi pengusaha. Yang dimaksud dengan faktor produksi pengusaha ini yaitu suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Ada juga yang mengartikan bahwa penerapan dari kreativitas dan kreativitas sebagai kemampuan berpikir tentang sesuatu yang baru, dan keinovasian itu merupakan sebagian kemampuan bertindak tentang sesuatu yang baru. Selanjutnya di sini ada peluasan produksi. Yang pertama adalah ekstensifikasi. Yang dimaksud dengan ekstensifikasi ini adalah usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi. Nah, yang dapat dikatakan ekstensifikasi ini seperti perusahaan yang menambah mesin atau mendirikan pabrik baru dalam proses produksinya. Nah, yang kedua di sini ada intensifikasi. Intensifikasi ini merupakan usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki atau mengganti alat produksi yang digunakan, baik faktor-faktor produksi maupun metode kerjanya. Ketiga di sini ada diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan cara memperluas usaha dengan menambah jenis produksi. Nah, misalnya gini, pada mula-mula sebuah perusahaan hanya memproduksi kertas. Kemudian perusahaan tersebut memproduksi karton.
Dan pada tahap selanjutnya perusahaan tersebut berkembang lagi dengan memproduksi buku. Itu yang disebut dengan diversifikasi. Yang keempat adalah normalisasi. Yang merupakan normalisasi ini adalah perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Contohnya adalah permulaan suatu pabrik hanya memproduksi satu produk makanan, kemudian ditambah dengan memproduksi 2 jenis produk lainnya. Itu yang disebut dengan normalisasi. Nah, yang ketiga, terakhir adalah spesialisasi, yang merupakan peluasan produksi dengan cara menggandakan pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja ini, kualitas barang yang dihasilkan biasanya akan meningkat dan umumnya kuantitas atau jumlahnya barang juga ikut meningkat. Selanjutnya di sini ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini merupakan suatu schedule atau tabel persamaan matematis yang menggambarkan jumlah output maksimal yang dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi tertentu dan pada tingkat teknologi tertentu pula. Nah, ini adalah fungsi dari fungsi produksi. Kalian bisa melihat sendiri dan ini adalah keterangan dari fungsi ini. Baik, selanjutnya adalah teori perilaku produksi. Nah, hukum hasil lebih yang makin berkurang itu yang dikemukakan oleh David Ricardo yang merupakan teori perilaku produksi yang menyatakan bahwa apabila faktor yang dapat diubah jumlahnya yaitu tenaga kerja terus-menerus ditambah sebesar 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Di sini adalah semakin tambahan input variabel secara terus-menerus yang dikombinasikan dengan input tetap, mula-mula akan meningkatkan produksi total sekaligus meningkatkan produksi marginal. Tetapi pada waktu tertentu, ternyata produksi marginal akan semakin menurun walaupun produk totalnya masih terus bertambah. Selanjutnya di sini adalah konsep biaya produksi. Yang pertama adalah jenis biaya produksi yang dibagi menjadi 2, yaitu biaya eksplisit. Yang dimaksud dengan biaya eksplisit ini pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang yang mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan biaya implisit ini merupakan perkiraan pengeluaran atau biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada penggolongan jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama di sini adalah biaya tetap atau fixed cost, yang merupakan biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya di sini seperti penyusutan peralatan, sewa gedung, penyusutan gedung, pajak perusahaan, biaya administrasi. Yang kedua di sini adalah biaya variabel atau variable cost, yang merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula jumlah biaya variabelnya. Contohnya di sini biaya bahan baku dan upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Maka semakin tinggi jumlah produk yang dihasilkan, maka upah tenaga kerja itu juga akan meningkat. Nah, yang ketiga di sini adalah biaya total atau total cost, yang merupakan jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Nah, yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost, yang merupakan biaya produksi per unit produk yang dihasilkan besarnya. AC atau biaya rata-rata dapat dihitung dengan cara membagi TC atau total cost dengan Q atau kuantitas. Yang kelima di sini adalah biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan.
Marginal cost ini terjadi karena adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep penerimaan dan laba maksimum. Yang pertama adalah total penerimaan atau total revenue yang merupakan penerimaan dari hasil penjualan. Yang kedua adalah penerimaan rata-rata, yaitu average total revenue yang merupakan rata-rata penerimaan dari kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan dan yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Yang ketiga di sini adalah penerimaan marginal yang merupakan suatu penambahan penerimaan atas total revenue sebagai akibat penambahan satu unit output. Konsep penerimaan dan laba maksimum ini dapat disimpulkan bahwa dari konsep penerimaan laba maksimum ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa laba maksimum dapat diperoleh apabila total revenue lebih besar daripada total cost, maka produsen akan mendapatkan keuntungan. Dan apabila terjadi selisih antara total revenue dan total revenue yang lebih besar daripada total cost, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan apabila total revenue sama dengan total cost, maka perusahaan dalam kondisi break-even point. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.